Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM D1B1302. Saya mahasiswi farmasi di Universitas Megareski Makassar. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, di sini saya juga ingin berbagi edukasi tentang dunia kefarmasian yang sedang saya geluti saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail farmasi untuk menghadapi persaingan di masa depan. Akan menjelaskan bagaimana bisnis retail farmasi Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya, mulai dari analisis lingkungan hingga analisis industri, mencermati rantai pasokan industri untuk memperkuat industri, kesadaran akan kekuatan pendorong industri, membantu mereka memanfaatkan tren masa depan. Saya akan menjelaskan bagaimana bisnis retail farmasi di Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi lebih kompetitif dan dimulai dari analisa lingkungan yang bersifat makro sampai masuk pada analisa industri. Mencermati supply chain industri ini sampai pada pemusatan perhatian terhadap driving force untuk memanfaatkan kecenderungan yang ada. Krisis Asia jelas telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi setiap orang, terutama para pelaku bisnis. Kemampuan setiap eksekutif untuk secara cermat mendesain, mengeksekusi, dan mengontrol strategi perusahaannya secara efisien adalah suatu keharusan. Sebagaimana Tom Peters mengungkapkan, chain order setiap perusahaan dituntut untuk sanggup mengkontekstualisasikan eksistensinya dengan pergeseran atau pertumbuhan iklim internal dan eksternal perusahaan tanpa harus mengesampingkan upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Para pelaku bisnis bersiap-siap untuk memasuki babak baru ketika 2 tahun terakhir industri farmasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas. Selanjutnya itu adalah retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik atau konvensional, toko obat atau konvensional, dan apotik atau toko obat modern sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda. Aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotek dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep, ada uang, maka ada barang, menuju strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Apotek dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotek secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotek harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker. Sebagaimana toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau obat OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotek. Toko obat atau apotek modern merupakan kombinasi dari apotek konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh, beauty care produk. Biasanya tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotek dan hanya beroperasi di kota-kota besar. Dengan basis atau keuntungan atau margin sekitar 20% sampai 35%. Pertumbuhan pasar sekitar 15% sampai 20% per tahun.
dan daya beli pasar mencapai sekitar US dollar 1,5 miliar pada tahun 1996. Bisnis retail farmasi jelas sangatlah atraktif, namun demikian krisis yang terjadi telah menjadikannya lebih beresiko, khususnya bagi para atau calon pendatang baru atau pemain baru yang tak memiliki dukungan finansial yang kuat. Krisis ini telah mengubah dinamika industri ini menuju kompetisi yang saling mematikan dan secara ketat melibatkan modal besar atau kapital ekstensif. Namun, sementara itu, daya beli pasar secara signifikan merosot tajam. Hasilnya sungguh nyata. Para pemain yang kurang atau tidak profesional dan tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkan gelanggangan. Salah satu jaringan apotek yang berafiliasi ke jaringan apotek waralaba terbesar di Australia memutuskan untuk menghentikan operasi mereka di Indonesia. Menghentikan operasi mereka segera setelah krisis terjadi. Seiring dengan keruntuhan para pemain yang kecil dan yang tidak siap, beberapa pemain global seperti Apex dan Watson menunda rencana mereka untuk memasuki pasar Indonesia. Selanjutnya yaitu distribusi dan penjualan. Dari 350 produser pada tahun 1990 terjadi penurunan jumlah pabrikan yang sangat signifikan menjadi 240 produser pada tahun 1996 dan diperkirakan akan berkurang kembali sebanyak 25%, yang berarti hanya terdapat 180 produser yang berhasil bertahan. Saluran distribusi akan menjadi sekitar 1.300 distributor yang melayani tak kurang dari 20.000 jalur penjualan. Apotek adalah tempat yang khas untuk menjual obat, tetapi tren-tren baru telah membawa para pelaku bisnis retail farmasi pada beragam peluang bisnis baru. Tercatat 4.700 apotek terbukti sebagai pemain yang paling kuat dalam industri produk-produk farmasi ini. Bila kita lihat label ratio distribusi obat dari pabrikan dan distribusi jenis outlet, persentase, apotek, toko obat terdaftar, supermarket, dan peritel lainnya seperti rumah sakit dan dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Berikut gambar Indonesia Pharmaceutical Supply Chain. Berikut penjelasan terkait gambar di atas. Struktur finansial dari kecenderungan terbaru bisnis farmasi adalah adanya komponen biaya sebesar 20% untuk kepentingan pemasaran. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keterandalan, peritel obat lebih menyukai strategi penjualan langsung atau direct selling dengan cara mengeliminasi biaya pemasaran sekitar 20%. Pada dasarnya, direct selling ingin menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya pemasaran dalam bisnis ini. Sebagaimana dipaparkan oleh United Nations Development Organization atau UNIDO, biaya produksi dalam negara-negara yang mereproduksi produk-produk farmasi dapat dijabarkan sebagai berikut. 35% biaya produksi, 21% biaya pemasaran, 6% biaya administrasi, 22% biaya lain-lain, dan 16% margin atau keuntungan. Dalam kasus Indonesia, konsumen akan membayar lebih besar karena terdapat tambahan jalur distribusi, yaitu pedagang besar farmasi atau PBF, atau distributor atau wholesaler yang dapat mencapai 15%, dan apotek yang mengambil nilai keberuntungan sebesar 35%. Adapun kompetensi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi dalam industri ini terutama didorong oleh strategi harga atau pricing strategi dan skala ekonomi atau
economic of scale. Bagaimanapun secara internasional, jaringan waralaba toko obat modern yang akhir-akhir ini memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia membawa konsep-konsep baru dalam bisnis retail produk farmasi. Konsep-konsep pemasaran produk tersebut selain menawarkan lebih banyak jenis produk, juga layanan kenyamanan lingkungan seperti tata ruang toko obat atau outlet untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Paling tidak terdapat 4 landasan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif para retail produk farmasi, yaitu yang pertama, pricing strategi, yang kedua, quality of service, yang ketiga, product range strategi, yang keempat, site strategi. Kompetensi ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu di antara para pelaku konvensional seperti apotek dan toko obat, serta kompetisi di antara apotek dan toko obat besar dengan toko obat dan apotek modern. Kompetisi di antara para pemain konvensional pada dasarnya hanyalah berpatokan pada strategi harga atau pricing strategi. Sementara pemain besar dan modern bersaing pada basis yang lebih kompleks sebagaimana disinggung sebelumnya. Krisis telah memaksa para retail farmasi masuk ke dalam iklim kompetisi yang sangat keras. Tujuannya, daya beli masyarakat Indonesia akibat depresiasi rupiah, meroketnya angka inflasi, dan meningkatnya angka pengangguran telah menyebabkan pasar menjadi lesu. Switching cost atau biaya untuk berpindah kepada penyedia produk lainnya bagi para konsumen dapat dikatakan nihil. Oleh karenanya, sangatlah mudah bagi para konsumen untuk mengalihkan kebiasaan membeli mereka dari produk-produk farmasi bermerek atau branded menjadi produk-produk farmasi kelas 2 atau bahkan beralih pada pengobatan tradisional atau jamu. Obat-obatan alternatif untuk pengobatan sendiri seperti obat Cina dan jamu menjadi semakin populer di Indonesia. Tantangan. Selain ketujuh faktor penentu keberhasilan atau CSF tersebut, para pelaku bisnis retail farmasi perlu mencermati ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada beberapa bidang. Seperti yang pertama yaitu adalah peningkatan biaya akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik, seperti nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya bahan baku yang mencapai lebih dari 90% impor dan kerusuhan sosial yang dapat membahayakan bisnis sebagai bagian dari resiko politik. Yang kedua adalah masuknya pemain asing akibat terbentuknya pasar di Indonesia. Yang ketiga adalah munculnya pengobatan alternatif seperti jamu dan obat Cina selama krisis yang diyakini bahwa obat tradisional mencapai 45% dari industri obat-obatan dibanding 55% obat-obatan modern atau barat. Jamu adalah produk yang dibuat dengan biaya murah sehingga dapat dijual dengan harga murah pula. Jamu tak bermerek malah lebih murah lagi karena dibuat atau diracik sendiri sebagai produk bahan rumah tangga. Yang keempat adalah sebagai persoalan dari hampir semua pelaku bisnis. Kurangnya tenaga kerja terlatih perlu dipecahkan agar produktivitas dan layanan yang lebih baik dapat tersedia. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.